2021 mungkin adalah sebuah target yang saya kira cukup realistis, ya. Apalagi saat ini dari apa yang sudah saya baca, saat ini sudah ada uji vaksin di banyak negara, ya, yang memasuki tahapan uji klinikal, ya, uji klinis tahap ketiga, sehingga saya kira dalam beberapa bulan ke depan itu kita sudah bisa mendapatkan sebuah vaksin untuk COVID-19 ini. Tapi tentu saja time will tell gitu, apakah vaksin ini adalah senjata pamungkas untuk COVID-19 ini, ya, ataukah kita masih harus mencari lagi jenis vaksin yang lebih hebat, lebih mampu untuk menangani. Karena memang dalam proses mengatasi pandemi ini kan bukan sebuah destinasi. Kita target dapat vaksin, selesai kemudian. Journey, kita masih harus, lebih kayak gitu ya Pak ya? It has to be a journey. Karena kita harus membangun kapasitas industrinya, menyediakan vaksin untuk billions of people di dunia ini. Seperti apa Pak bentuk dukungan dari BPPT Pak? Ya, BPPT dalam pengalamannya mengembangkan vaksin, ini telah bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami bekerja sama untuk 3 atau 4 jenis vaksin yang memang sangat dibutuhkan untuk kita. Pernah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, bekerja sama dengan LIPI, ya. Dan kami yakin kontribusi BPPT untuk pengembangan vaksin ini sangat substansial karena kami memiliki kemampuan untuk memproduksi seed vaksin, jadi bibit vaksin itu, ya. Dan kemudian ini yang kita hilirisasi, yaitu dengan melakukan scaling up production. Jadi produksi dan manufacturing itu memang keahliannya BPPT, ya. Dan ini yang akan kita kuatkan, kita ungkit dengan segala kemampuan agar kita bisa menghasilkan vaksin untuk dalam negeri. Oke. Ya. Biaya yang dibutuhkan atau akan dikeluarkan oleh BPPT terkait dengan pengembangan seed vaksin ini berapa Pak? Ya, sekarang ini kami kan kalau melihat negara-negara lain, ya, mungkin seperti di Eropa itu menyampaikan ada 8 billion US dollar. Wow, so big. Konsorsiumnya Eropa itu untuk menemukan vaksin. Amerika sendiri kalau kita baca di berita, ya, itu paling tidak ada 10 sampai 25 miliar dolar dikerahkan untuk manufaktur dan distribusi vaksin ke seluruh dunia, ya. Nah, Indonesia sendiri melalui Kementerian Riset Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional, tentunya dengan melalui lembaga biomolekuler, lembaga Eijkman, tentu saja akan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan vaksin ini. Dari BPPT sendiri kami juga akan mengalokasikan pengembangan vaksin. Tapi kan kita harus ingat bahwa ini karena fungsinya adalah gotong royong, jadi kita perlu nanti mengharmonisasikan seluruh anggaran. Ya, kalau kita memang mau berhasil, mau berdiri di atas kaki kita sendiri, ya kita harus menganggarkan. Dan kami kira bukan saja pemerintah yang harus menyediakan anggaran riset dan inovasi ini, tetapi swasta, private juga ya Pak ya? Didorong sekali untuk memberikan kontribusinya di dalam research and development, dalam R&D ini, di dalam Litbang Jirap, penelitian, pengembangan, dan pengkajian dan penerapan dalam rangka kita mengejar keunggulan dan kemandirian dari vaksin made in Indonesia. Oke, kisarannya berapa Pak kalau dari BPPT Pak alokasinya? Kalau dari BPPT kami ada kegiatan memang untuk flagship bahan baku obat sebenarnya. Ini akan kita refocusing untuk juga membantu pengembangan vaksin sekitar 1 sampai 2 miliar
yang akan kita kontribusikan dalam pengembangan vaksin.